Oke, jadi sebenarnya reading comprehension itu nanti teman-teman dituntut untuk memahami soal yang ditanyakan ya, teman-teman. Contoh sama kayak di bahasa Indonesia. Ketika kita ujian bahasa Indonesia itu kayak ada pertanyaan yang apa sih gagasan utama dari teks ini? Nah, sama di bahasa Inggris nanti juga kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi sorry, jadi menanyakan istilah-istilah seperti ini. Nah, kita kalau nggak kenal apa itu gagasan utama, itu nanti juga nggak tahu, sedangkan pilihan A, B, C, D di reading itu biasanya semuanya ada di teks. Nah, kalau nggak tahu apa itu gagasan utama, nah kita bingung nanti seperti itu. Oke, jadi di reading ini nanti teman-teman dikasih 50 pertanyaan ya, dan waktunya hanya 55 menit. Anggap saja yang 5 menit dibuat untuk mencoret-coret lembar jawaban ya, teman-teman. Karena juga text time menyita waktu sekali, mungkin 5 menit lebih. Jadi kita anggap aja kita hanya punya waktu 50 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan 1 menit ya, teman-teman. Dan tips untuk mengerjakan reading itu cuma satu, teman-teman, yaitu baca dulu soalnya. Jadi pahami dulu yang ditanyakan apa, teman-teman, baru dibaca teksnya. Kenapa? Karena teks di soal TOEFL itu lumayan panjang reading ya, teman-teman, dan tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Jadi umumnya satu teks itu nanti diikuti sekitar 10 pertanyaan, teman-teman. Dan 10 itu nanti ya enggak semua teks itu yang ada di teks itu ditanyakan enggak, teman-teman. Hanya 10 aja. Oke, makanya kita baca pertanyaannya dulu, baru itu nanti kita akan tahu jawabannya ada di mana, seperti itu. Dan kemudian vocab-nya teman-teman nanti yang akan menjadi penentu atau yang menjadi apa ya, intinya sangat membantu kemampuan vocab teman-teman. Makanya ketika kita belajar sama, teman-teman. Kalau dapat vocab baru ditulis ya. Biar nanti jadi koleksi teman-teman sendiri tanpa harus menghafal, teman-teman nanti akan dapat ingatan atau dapat insting yang pernah saya bilang itu. Oke. Kemudian dari yang saya bilang tadi, baca pertanyaannya dulu, kemudian teman-teman nanti akan bisa memilih antara 3 ini, teman-teman, cara mengerjakannya ya. Yang pertama, entah jawabannya itu ada di topik sentence. Yang kedua, entah kita harus scan dan skim dulu. Scan dan skim itu membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di pertanyaan, teman-teman. Oke, jadi di dalam teks itu yang ditanyakan di mana. Nah, informasi mengenai yang ditanyakan itu nanti cluster atau gerombol di situ kalau kita sudah nemu letaknya. Oke. Kemudian yang ketiga itu make an inference atau membuat tebakan atau membuat kesimpulan seperti itu. Jadi jawabannya nggak ada di teks, oke, tapi kita nanti disuruh mencocok-cocokkan, menghubungkan dengan informasi yang ada di teks dengan pilihan di soal. Seperti itu ya. Nah, untuk hari pertama kita akan kenalan dulu dengan soal-soal apa yang cara mengerjakannya adalah atau cara menjawabnya adalah membaca topik sentence-nya saja. Oke, nah sebelumnya kita kenalan dulu dengan topik sentence ya, topik teman-teman. Topik sentence itu ya sama kayak gagasan utama ya. Topik itu ya apa ya? Yang pengen dibahas namanya topik ya, topik pembicaraan kayak gitu. Jadi yang pengen diangkat sebagai pembicaraan di teks itu apa? Kayak gitu. Intinya apa? Sama kalau di kalimat, topik itu namanya ya subjek, teman-teman. Kalau di dalam kalimat ya, apa atau siapa yang pengen dibahas. Seperti itu. Nah, topik sentence ini tempatnya adalah di awal kalimat atau maksudnya di kalimat pertama di setiap paragraf itu namanya topik sentence, teman-teman. Oke. Nah, untuk soal pertama, yang cara menjawabnya teman-teman cukup baca kalimat pertama setiap paragraf. Ketika teman-teman mendapat pertanyaan tentang main idea itu atau topik itu. Ya, main idea itu gagasan utama atau topik tadi, teman-teman. Oke, jadi ya sudah karena yang ditanyakan topik, kita baca topik sentence-nya. Nah, tapi hati-hati di soal itu topik atau main idea itu namanya macam-macam, bukan cuma main idea atau topik. Bisa saja dia main point, bisa saja dia primary concern, bisa saja dia main discussion, bisa saja title atau judul ya, teman-teman. Atau bahkan disebut juga dengan subjek. Nah, cara ngerjakannya gimana? Teman-teman baca topik sentence atau kalimat pertama setiap paragraf tadi. Oke, nanti kita buat kesimpulan seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, yang diingat-ingat ya, kalau di reading teman-teman jangan baca teksnya dulu, karena di reading itu nanti teman-teman nggak akan nemui soal yang bacaannya cuma satu paragraf itu nggak akan. Minimal 2 yang pernah saya temui, dan itu 2 pun panjang banget, teman-teman.
Oke, jadi kalau kita baca teksnya dulu, itu nanti membuang waktu. Jadi saya sarankan baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks di atas ini? Nah, karena yang ditanyakan topik, teman-teman nggak perlu baca semuanya. Cukup baca kalimat pertama aja. Ya, karena di sini cuma satu paragraf, ya sudah, Pak, kalimat pertama paragraf ini aja. Kalimatnya berbunyi, dalam filosofisnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kita hubungkan teman-teman dengan ABCD yang alpha. The Intelligence of John Dewey. Kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, masa John Dewey ngomongin kecerdasannya sendiri, bukan. Di sini John Dewey dalam filsafatnya itu, dia bilang kalau intelligence atau kecerdasan secara umum punya siapapun. Dan kemampuan menggunakan logika sama secara umum punya siapapun. Itu berbeda, nggak sama. Nah, kalau yang alfa beda. Yang alfa ini artinya kecerdasannya John Dewey, bukan ya teman-teman? Kalau yang Bravo, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tentang apa? Di sini nggak jelas. Perbedaan pasti banyak yang dibuat sama John Dewey. Kalau yang di teks itu hanya terbatas pada intelligence sama reasoning aja. Bravo kurang jelas ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, ide-idenya Dewey atau gagasan Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, kemampuan menggunakan logika disebutkan, tapi ada lagi yaitu intelligence, alias bukan cuma kemampuan menggunakan logika. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan. Nggak bisa ya, teman-teman, namanya topik ya harus lengkap. Mengenai apa ya harus lengkap. Nggak boleh ada yang dihilangkan. Atau ditambah-tambah juga nggak boleh. Kalau yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karyanya Dewey. Nah, ketemu ya? Jawabannya adalah Delta, teman-teman. Nah, dari contoh soal berikut ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung cara mengerjakannya, teman-teman? Silakan. Berarti fokus ke keywordnya ya, Sir? Ya, that's right. Mungkin bisa dibilang keyword, atau saran saya misalkan teman-teman daripada kesulitan mencari keyword ya, teman-teman. Karena keyword itu kadang ditulis lagi, kadang menggunakan sinonim, brother. Jadi bisa dipahami aja. Jadi kalimat pertama dipahami semuanya, diartikan ya, dipahami, kemudian nanti dicocokkan dengan ABCD yang artinya sama atau maknanya sama. Seperti itu. Oke, siap, Sir. Oke, atau langsung kita coba ya, maksudnya simulasi teman-teman, biar teman-teman juga ngerasakan yang saya maksud. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktek. Mari kita coba, di sini ada 2 soal. Nah teman-teman saya kasih waktu 2 menit, jangan takut salah dulu, dikerjakan sepemahaman teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Oke, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. I mean 3 minutes over. Sorry, 2 minutes over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu ya.
Oke, ada jawaban Alfa Alfa, Bravo Charlie, Bravo Alfa, Bravo Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya, which of the following best describes the topic of the passage? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas? Intinya topiknya apa sih? Kayak gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan topik, cukup kita baca kalimat pertama saja. Kalimat pertama, kalimat pertama paragraf, setiap paragraf ya, karena di sini satu paragraf ya berarti kita cukup baca kalimat pertama aja. Kalimatnya berbunyi, Fort Knox yang terletak di Kentucky merupakan situs dari atau merupakan tempat atau letak dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Namun, Fort Knox itu bahkan lebih dikenal untuk penyimpanan emas batangannya, Fort Knox seperti itu. Sebuah brankas besar yang menyimpan tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Nah, bukan ngomongin tentang Kentucky ya. Kentucky di situ hanya sebagai apositif, teman-teman, atau informasi tambahan saja. Kalau kita hapus nggak apa-apa. Fort Knox is the site of a US Army Post, nggak apa-apa. Jadi bukan ngomongin tentang Kentucky-nya, ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat atau federal. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, the US Army Post at Fort Knox, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Nah, memang di situ disebutkan, tapi bukan itu ya yang dibahas, teman-teman. Jadi di situ dijelaskan itu juga sebagai positif, teman-teman. Ya, jadi Fort Knox itu yang terletak di Kentucky merupakan tempatnya sebuah benteng militer Amerika Serikat. Nah, memang dia hanya sebagai tempat saja, tapi bukan bentengnya ya, maksudnya seluruh bentengnya itu bukan dinamai Fort Knox, bukan, teman-teman. Oke, jadi itu hanya tempat yang dimana di tempat itu ada benteng militer Amerika Serikat. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, gold bullion itu batangan emas. Nah, ini kurang jelas banget, batangan emas itu ada banyak sekali. Dan bukan cuma Amerika saja yang punya. Nah, sedangkan di teks itu fokusnya miliknya Amerika, miliknya pemerintah Amerika. Delta berarti bukan ya, teman-teman. Jawabannya jelas adalah yang Bravo. Kalau yang nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan, yang bisa menjadi judul yang paling baik atau paling tepat untuk teks di atas. Judul cuma sama, teman, dengan topik sama, inti dari pembahasan. Ya, yang mana kita baca kalimat pertama setiap paragraf dan tadi sudah kita baca di situ ngomongin tentang Fort Knox yang mana dia itu lebih dikenal atas tempat penyimpanan emasnya. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha, brankas beton raksasa. Bukan ya, karena brankas beton raksasa itu ada banyak sekali. Nah, ini kurang jelas yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, Fort Knox Security, keamanannya Fort Knox. Bukan ya, teman, bukan ngomongin keamanannya, tapi ngomongin tentang fungsinya. Kalau yang Charlie, di manakah Amerika Serikat menyimpan emas-emasnya? Nah, ini jawabannya adalah di Fort Knox tadi. Oke, berarti jawabannya ya yang Charlie itu, ya, teman-teman. Nah, mungkin dari 2 soal pertama ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Silakan, teman-teman. Saya tuh tadi agak keceli nomor 1 itu ya, yang di C. Yang tertipu Mungkin dengan yang di C ya berarti. Nah, mungkin kalau iya, diartikan gini, kalau yang Charlie itu artinya adalah benteng militer ya atau benteng tentara Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Nah, di sini ngomongin benteng Amerika Serikat atau ngomongin Fort Knox-nya? Teksnya maksud saya, brother. ngomongin Fort Knox. Nah, ngomongin Fort Knox kan, bukan ngomongin benteng Amerika Serikatnya. Nah, di yang Charlie itu, kalau diartikan, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Jadi, kesannya kita ngomongin tentang benteng militernya. Sedangkan benteng militer di situ di kalimat berikutnya pun, di kalimat kedua pun, itu sudah tidak dibahas. Brother. Jadi, bukan itu teks ini yang dibahas sama teks ini, bukan itu. Seperti itu bisa dibilang informasi tambahan aja, karena nggak dilanjutin pembahasannya. Dia sudah dibantah dengan conjunction but. Atau kalau teman-teman menemukan 2 ide di satu kalimat seperti ini, umumnya yang dipakai adalah yang ide kedua, teman-teman. Ya, dan ini pun ide pertama juga berbeda lah, berarti dengan yang Charlie artinya.
Kalau yang Charlie kan memang yang dibahas kan benteng militer Amerika Serikat. Kalau yang kalimat pertama di teks itu dia adalah menjelaskan kalau Fort Knox itu merupakan sebuah tempat dari benteng Amerika Serikat. Jadi kayak misalnya nih teman-teman, saya ngomongin tentang Pare sama kampung Inggris, contoh ya. Nah, berarti saya ngomongin tentang Parenya. Nah, saya bilangnya adalah Pare itu adalah tempat dari kampung Inggris. Nah, tapi saya bukan ngomongin kampung Inggrisnya, saya ngomongin tentang Pare di kalimat tadi. Nah, seperti itu. Jadi, dapat nggak maksud saya berarti? Itu kayak gitu kalau di analogi. Dapat sih, dapat. Emang Dapat tadi ya? emang gimana ya, agak ketukar kali ya. Ya, that's right. Kadang memang untuk reading ini kita kalau menemukan misalnya teman-teman, ada dua jawaban yang mungkin oh ini ada, ini ada. Nah, teman-teman butuh konsentrasi lagi. Jadi coba dipahami lagi kalimatnya seperti itu. Oke, atau tadi yang saya bilang tadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada dua apa ya bisa dibilang dua topik ya di dalam satu titik atau dua kalimat di dalam satu titik, teman-teman pilih kalimat yang kedua. Karena itu nanti akan dilanjutkan di kalimat setelah titiknya atau dikembangkan lagi. Seperti itu. Oke, oke, terima kasih. Alright. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Karena memang reading juga butuh latihan ya, teman-teman. Walaupun nggak sebanyak, kalau menurut saya sendiri sih, karena cuma 3. Sebenarnya reading itu dibagi cuma 3 cara tadi, teman-teman. Jadi kalau menurut saya yang paling perlu sering dilatih adalah structure sama listening. Nah, baru nanti teman-teman kerjakan reading. Karena banyak sekali member-member di kampung Inggris yang offline ya, teman-teman yang saya dulu bilang kalau reading itu paling gampang karena di teks ada kayak gitu. Katanya ya, tapi memang kalau menurut saya di reading ini full akademik, teman-teman. Vocabnya tinggi-tinggi. Nggak ada vocab yang keseharian, nggak ada. Seperti itu. Atau kita coba lagi ya, number 3 and number 4. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapat teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, it's okay. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada 15 jawaban, 16 jawaban. Oke, antara Bravo Alpha, Bravo Alpha, Bravo Alpha, Delta Alpha, Bravo Charlie, Bravo Bravo, Bravo Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Ada Alpha Alpha juga. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan
subjek dari teks di atas ini. Nah, subjek sama main idea sama aja ya, teman-teman. Hanya dengan kata lain atau sinonim. Nah, intinya kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Karena di sini hanya ada satu paragraf, ya sudah kita baca kalimat pertama paragraf 1, teman-teman. Nah, di situ kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, salah satu karakteristik yang membedakan atau pembeda mineral semua mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu mineral atau sejenis mineral dengan jenis mineral yang lain. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the hardness of diamonds. Tingkat kekerasannya berlian. Nah, tiba-tiba ada kata berlian. Padahal di situ nyebutnya mineral. Dan mineral itu ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada 10 jenis sesuai Mohs. Ya, salah satunya diamond. Kalau kita pilih yang alpha, nah nanti seolah-olah teks ini hanya membahas tentang diamond. Sedangkan teks ini membahas tentang mineral secara umum atau semua mineral. Berarti alpha bukan? Kalau yang Bravo menentukan jenis-jenis mineral dengan cara tes scratch, tes gores. Nah, ketemu ya jawabannya yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie ada kata feldspar. Feldspar itu juga jenis mineral sama kayak diamond ya. Kalau kita pilih yang Charlie seolah-olah teks ini seluruhnya membahas feldspar. Bukan ya, teman-teman. Di sini ngomongin tentang mineral secara umum. Kalau yang delta mengenali mineral dalam keadaan naturalnya atau keadaan alami. Kalau keadaan alami berarti nggak perlu kita apa-apakan, nggak perlu ada campur tangan manusia. Sedangkan di teks tadi harus digores. Jadi kita bisa menggoreskan satu mineral dengan mineral yang lain, baru kita bisa mengetahui itu jenisnya apa. Itu apa namanya? Itu mineral apa seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Kalau yang nomor 4, the main idea of the passage is that, sama, main idea sama subjek sama topik sama. Teman-teman, kita baca topik sentence ya. Yang sudah tadi kita baca yaitu intinya ngomongin tentang karakteristik mineral yang mana dia tingkat kekerasannya itu ditentukan dengan cara digores-goreskan satu sama yang lain. Kita cek ABCD. Yang alfa, tingkat kekerasan dari sejenis mineral itu bisa ditentukan dengan atau dari kemampuannya meninggalkan tanda, maksudnya menggores tadi ya, teman-teman, pada mineral-mineral yang lain. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, diamond sama. Di sini hanya ngomongin diamond, sedangkan di teks umum membahas mineral umum, bukan cuma diamond. Kalau yang Charlie, softer mineral cannot be scratched by harder mineral. Mineral yang lebih lunak tidak bisa digores oleh mineral yang lebih keras. Nah, seolah-olah juga kebalik ya, teman. Tapi intinya di kalimat pertama tadi itu tidak disebutkan, berarti nggak usah dipilih. Kalau yang delta, talc. Nah, talc sama diamond sama, itu jenis mineral, teman-teman. Kalau kita pilih yang delta, seolah-olah nanti teks ini hanya membahas tentang talc saja. Yang mana nggak bisa ya, karena teks ini membahas secara umum semua jenis mineral, bukan cuma talc, bukan cuma diamonds, bukan cuma feldspar. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha. Kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama setiap paragraf saja. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga sama, teman-teman. Kita cukup baca kalimat pertama setiap paragraf saja, ya. Yaitu namanya idea organization atau caranya penulis mengembangkan idenya. Oke, jadi idenya itu gimana sih dikembangkan sama penulis? Nah, biasanya nanti pertanyaannya ada kata how, bla bla bla, ideas atau information, bla bla bla, organized atau presented atau related. Jadi bagaimanakah ide atau informasi di dalam teks itu dikembangkan, kalau nggak gitu disajikan, kalau nggak gitu disambung-sambungkan. Seperti itu. Nah, caranya sama ya, cek setiap jawaban. Jadi kita hubungkan setiap jawaban dengan topik sentence. Jadi kalimat pertama setiap paragraf atau paragraf yang ditanyakan saja. Karena ada jenis soal ini yang menanyakan misalkan hanya paragraf 1 saja atau hanya paragraf 2 saja. Misalnya kalau nggak ada penyebutan itu berarti kita baca kalimat pertama semua paragraf ya, teman-teman. Atau contohnya soal seperti ini. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya, in this passage, kalau diartikan di dalam teks ini, nah ini nggak jelas soalnya, teman-teman. Kita nggak bisa mengklasifikasikan ini jenis soal apa. Dari soalnya aja. Berarti kita baca jawabannya. Di situ jawabannya, yang alfa, sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah.
Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin tentang gimana sih teksnya ini disusun atau dikembangkan, seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama, paragraf 1. Kalimatnya berbunyi, if asked, jadi jika ditanya siapakah penemu permainan baseball, hampir semua Amerikan kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka itu Abner Doubleday lah yang menemukan. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan kredit itu apa ya? Kredit itu kayak predikat, diberikan predikat atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding memberikan komisi atau perintah untuk melakukan penelitian atas siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti Doubleday ini bukan yang menemukan, dia diminta untuk meneliti siapa penemunya, teman-teman. Kemudian paragraf terakhir. Sekarang ini hampir semua sejarawan olahraga in agreement itu sepakat bahwa Doubleday sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti itu tadi menyebutkan mengenai ide atau sebuah gagasan ya atau pendapat, kemudian diikuti fakta-fakta yang menyangkal paragraf 1. Oke, kita cek ABCD yang alfa. Sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Ya, jadi biasanya orang percaya kalau Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball. Ternyata dijelaskan sama penulis kalau permainan baseball itu bukan ditemukan sama Abner Doubleday, seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan. Seperti biasa, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Karena di sini hanya satu soal, teman-teman punya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman semua dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban delta, ada jawaban bravo, ada juga jawaban alfa. Oke, antara alfa, bravo, ada Charlie juga. Berarti sudah lengkap teman-teman. A, B, C, D ya. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di teks ini dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama setiap paragraf, kemudian kita cocokkan dengan ABCD ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf 2, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Kalimat terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain berpendapat bahwa konflik bisa memberikan sebuah fungsi penting di dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi tingkat zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan positif terjadi. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, the origin of ideas about conflict is presented. Asal muasal dari mana konflik itu disajikan. Maksudnya dari mana
konflik itu datang ya atau berasal, itu disajikan. Nah, sama sekali tidak ada dari mana konflik itu berasal ya, teman-teman. Adanya adalah pendapat orang atau pandangan orang mengenai konflik. Ada yang berpandangan kalau konflik itu menguntungkan, ada yang berpandangan kalau konflik itu merugikan bagi organisasi atau bagi kelompok seperti itu. Ya. Berarti alfa bukan, kalau yang bravo contrasting views of conflicts are presented. Pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Kalau yang Charlie, dua ahli teori atau dua pembuat teori membahas kekuatan apa ya, kelebihan dan kekurangan dari pandangan mereka mengenai konflik. Sama sekali teoris itu orang, teman-teman. Ya, ahli yang atau yang membuat teori. Teoris itu. Nah, di situ nggak ada ahli teori, nggak ada nama orang sama sekali. Nggak ada nama teori yang disebutkan juga. Nah, ini bukan ngomongin teori, tapi ngomongin pendapat. Seperti itu, atau pandangan. Charlie bukan. Kalau yang Delta, contoh-contoh mengenai konflik di dalam organisasi itu disajikan. Sama sekali tidak ada contoh ya, teman-teman di situ. Berarti Delta bukan. Jawabannya adalah yang Bravo. Kita lanjut lagi ya. Nomor 3, dicoba dulu teman-teman. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman, Bravo, Charlie, atau Delta. Di situ pertanyaannya, what type of information is included in the first paragraph? Jenis informasi apa yang dimasukkan atau dibahas di paragraf pertama? Nah, ini yang menanyakan topik tapi cuma paragraf pertama, bukan seluruh teks, teman-teman. Berarti ya nggak usah dibaca kalimat 1 paragraf semuanya ya, cukup kalimat pertama paragraf 1 aja. Sorry guys. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari umur mentalnya seseorang dengan umur kronologikalnya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan desimal atau koma-komanya. Oke, di situ ya. Berarti di sini ngomongin tentang definisi, teman. Karena ada kata didefinisikan sebagai, is defined as. Oke, kita cek yang alpha, an argument, argumen bukan ya. Kalau yang Charlie definisi, nah ketemu jawabannya adalah yang, sorry kok Charlie, Bravo ya. Jawabannya Bravo, teman-teman. A definition, sebuah definisi. Kalau yang Charlie an opinion, sebuah opini atau pendapat. Pendapatnya siapa? Di situ nggak jelas, nggak ada. Ya, berarti itu definisinya. Berarti Charlie bukan. Kalau Delta a theory, teori tentang apa di situ juga nggak ada ya, teman-teman. Adanya pengertian suatu kata, yaitu IQ. IQ itu artinya apa? Nah, di situ disebutkan. Oke. Berarti jawabannya Bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke number 5, dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke guys, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di teks ini dikembangkan? Nah, berarti kita baca kalimat pertama setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake, sebuah danau air asin yang terletak di tengah daratan di Utah bagian barat laut. Tepat di sebelahnya atau tepat di tepat setelah atau gitu. Tepat setelah ibu kota negara bagian Salt Lake City. Paragraf 2. Berarti tadi ngomongin tentang letaknya sama memperkenalkan Great Salt Lake, paragraf 1 ya. Paragraf 2. Meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran air tawar, Great Salt Lake atau dia itu sebenarnya lebih asin dibandingkan samudra-samudra di dunia ini atau lautan-lautan di dunia ini. Berarti dia lebih asin ya, jadi asin banget teman-teman. Kemudian paragraf terakhir, Great Salt Lake bisa berubah-ubah secara drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada cuaca atau kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah itu tadi ya, kita cek ABCD teman-teman. Tadi ngomongin tentang Great Salt Lake dan keunikannya. Yang alpha, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Nah, yang barusan saya bilang keunikannya. Di situ ada unusual. Unusual itu tidak biasa atau unik ya, teman. Jadi kalau diartikan dua karakteristik yang unik dari Great Salt Lake itu disebutkan atau dibahas. Nah, dua karakteristik yang unik apa tadi ya? Itu yang pertama dia danau di tengah daratan dan dialiri air tawar, tapi dia itu lebih asin dibandingkan lautan-lautan. Oke, kemudian yang kedua ukurannya dia bisa berubah-ubah. Seperti itu bergantung pada kondisi cuaca tadi. Berarti jawabannya alfa. Oke, teman-teman. Kalau yang Bravo, teori yang berbeda mengenai tingkat kadar garam di Danau Great Salt Lake itu disajikan. Sama sekali nggak ada teori ya, teman-teman. Tapi kalau kita pilih yang Bravo pun itu hanya membahas tentang garamnya atau saltnya, yang mana itu cuma dibahas di paragraf 2. Kalau kita pilih Bravo, berarti seolah-olah teksnya hanya paragraf 2 saja. Paragraf 1 sama paragraf 3 nggak dianggap. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya, itu disebutkan. Nah, sama, ngomongin garamnya. Berarti ini cuma ngomongin paragraf 2 saja. Nggak bisa, karena informasinya bukan cuma paragraf 2, tapi paragraf 1 dan paragraf 3 juga. Ya. Charlie nggak bisa kalau yang Delta, alasan-alasan dari variasi-variasi dalam atau dari ukuran Great Salt Lake yang berubah-ubah itu diberikan. Nah itu sebenarnya ada ya teman-teman di paragraf 3. Cuman kita nggak cuma ngomongin paragraf 3 ya. Nanti kalau kita pilih yang delta seolah-olah paragraf 1 dan paragraf 2 nggak dianggap. Bukan ya, teman, jawabannya berarti yang alfa seperti itu. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, di sini ada 2 soal ya. Ini main idea, yang nomor 2 ini idea organization. Teman-teman coba dulu waktunya 2 menit, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke guys, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian nanti kita bahas bersama ya. Ada Charlie Bravo, ada Charlie Bravo, Charlie Bravo, Charlie Bravo. Baik, semuanya menjawab Charlie Bravo. Kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya, apa sih main idea dari teks ini? Berarti kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi jenis-jenis kalender umumnya bisa berdasar pada matahari atau pada bulan. Paragraf kedua, kalender yang berdasar lunar atau yang dari bulan itu disinkronisasikan kepada atau dengan perhitungan bulan yang menggunakan bulan. Maksudnya 30 hari itu ya, teman-teman, yang menggunakan gerak bulan di langit, bukan menggunakan solar year atau tahun-tahun yang menggunakan putaran matahari. Nah, intinya di situ. Oke, kita cek ABCD yang alpha, all calendars are the same. Semua jenis kalender itu sama aja. Bukan ya, teman-teman, jelas-jelas tadi dasarnya ada 2, beda. Ada yang dari matahari, ada yang dari bulan. Dan itu pun yang pada umumnya. Ya. Alpha bukan, kalau yang Bravo, kalender yang berdasar pada matahari, itu berdasar pada matahari. Of course ya, teman-teman. Cuman, teks ini bukan cuma ngomongin solar calendar. Kalau kita pilih yang Bravo, nanti kita menghilangkan satu informasi penting, yaitu paragraf kedua mengenai lunar calendar. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, kalender-kalender yang berbeda mempunyai dasar-dasar yang berbeda. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah Charlie, karena tadi memang dijelaskan di situ dasarnya ada yang berdasar matahari, ada yang bulan, seperti itu ya. Kalau yang berdasar matahari namanya solar calendar, kalau yang berdasar dari bulan namanya lunar calendar, seperti itu. Berarti jawabannya Charlie. Nomor 2, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di teks itu dikembangkan? Nah, sama, kita baca kalimat pertama sama kalimat kedua. Nah, tadi kalimat pertama itu hanya menjelaskan ya, atau mendeskripsikan aja, teman-teman. Yang mana paragraf 1 itu membahas tentang solar calendar. Oke, kalau paragraf kedua itu fokus kepada lunar calendar. Oke, kita cek ABCD yang alpha. Karakteristik-karakteristik dari solar calendar itu disebutkan. Kalau kita pilih yang alpha ada informasi yang dihapus ya, yaitu lunar calendar. Alpha nggak bisa. Yang Bravo, 2 jenis kalender itu dideskripsikan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Kalau yang Charlie, kelebihan dan kekurangan dari kalender bulan itu dideskripsikan. Dari kata kalender bulan aja kita sudah tidak menganggap solar calendar. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta, panjang dari setiap kalender yang ada itu berbeda. Nah, tapi bukan itu ya, teman-teman, tapi lebih ke dasarnya atau apa ya, perhitungannya seperti itu. Jadi bukan seberapa lama, tapi bagaimana menghitungnya seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Oke, lanjut. Number 3 and number 4 dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo Delta. Delta Bravo, ada Alpha atau Charlie Bravo, ada Charlie Bravo, Delta Alpha, Alpha Bravo. Oke, anyways, let's do it together, oke? Kita kerjakan bareng-bareng. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara A, B, C, D ini yang paling menyatakan gagasan utama dari teks di atas. Oke, kita baca kalimat pertama setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dibuat dari bakteri atau virus yang berbahaya dan kemudian diberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Paragraf kedua, kelas vaksin yang paling dasar ya mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakit atau penyebab penyakitnya yang telah dibunuh dengan solution itu campuran ini ya, cairan yang mengandung formaldehyde. Kemudian paragraf kedua, tipe vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh para mikroorganisme tersebut, tapi tidak mengandung atau bukan mengandung mikroorganismenya. Jadi nggak ada mikroorganismenya, tapi mengandung racun yang dihasilkan mikroorganismenya. Itu tipe kedua ya. Tipe ketiga atau paragraf terakhir. Tipe terakhir dari vaksin mengandung mikroorganisme yang masih hidup, yang telah di render harmless itu dilemahkan atau dibuat lemah. Oke, kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alfa, vaksin itu memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Oke, itu disebutkan di paragraf 1 ya. Tapi teks ini seluruhnya itu bukan ngomongin paragraf 1, karena ada informasi tambah-tambah tadi yang ngomongin jenisnya. Dan jenis itu juga disebutkan di paragraf 1 juga. Vaksin dibuat dari bakteri atau virus yang berbahaya. Seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, vaksin mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Tidak semua ya. Tadi ada juga vaksin yang tidak mengandung mikroorganismenya, yaitu vaksin tipe kedua. Tempatnya di paragraf ketiga, teman-teman. Oke, bravo bukan. Kalau yang Charlie, vaksin itu diperoleh atau didapat dengan cara-cara yang berbeda. Oke, jadi ada yang bakteri atau virusnya dibunuh, ada yang bakteri virusnya itu cuma diambil racunnya, dibuat vaksin, ada juga yang nggak dibunuh tapi dilemahkan bakterinya. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, pendekatan-pendekatan baru dalam pemberian vaksin sedang dikembangkan. Bukan ke pemberiannya ya, tapi lebih ke pembuatannya. Oke, berarti Delta bukan, jawabannya Charlie. Kalau yang nomor 4, berapa jenis vaksin yang ada atau disajikan di dalam teks? Nah, tadi ada 3 ya, teman-teman. Di paragraf 2 dijelaskan tipe pertama itu adalah yang ada mikroorganisme tapi sudah dibunuh. Tipe kedua, tidak ada mikroorganismenya, yang ada racun dari mikroorganismenya. Yang ketiga, ada mikroorganismenya dan masih hidup tapi sudah dilemahkan. Seperti itu, berarti jawabannya yang bravo, yaitu 3. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Number 7 and 8 dicoba dulu ya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Oke, ada jawaban delta alpha, delta alpha, delta alpha. Baik, semuanya menjawab delta alpha ya. Mari kita cek bersama. Ada delta Charlie juga. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 7 pertanyaannya, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, karena topik kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Oke, kalimat pertama paragraf 1. Sebuah hoax tidak seperti kesalahan murni, merupakan sebuah rencana yang sengaja dibuat untuk menyajikan sebuah kebohongan sebagai kenyataan. Kemudian paragraf kedua. Sebuah hoaks ilmiah terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson mengaku telah menemukan tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun untuk hoax tersebut supaya terungkap. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha, the Piltdown Man. Manusia Piltdown, bukan ya, teman-teman, bukan ngomongin Piltdown tapi ngomongin tentang hoax. Kalau yang Bravo, Charles Dawson's Discovery, penemuannya Charles Dawson. Bukan, karena itu adalah sebuah contoh saja ya, sebuah contoh dari hoax, teman-teman. Bravo, bukan itu intinya ya yang diomongin. Kalau yang Charlie, Eoanthropus dawsoni, nah apalagi ini cuma disebut di paragraf 2 saja, dan itu pun sebagai penyebutan nama dari tengkorak yang ditemukan sama Charles Dawson tadi, yang mana Charles Dawson itu hanya sebagai contoh saja, bukan intinya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman, sebuah definisi dan contoh dari hoax. Definisi disebutkan paragraf 1 ya. Contohnya disebutkan paragraf 2 dan dijabarkan lagi di paragraf 3. Berarti nomor 7 jawabannya delta. Kemudian nomor 8, the author's main point is that gagasan utama atau ide pokok dari penulis adalah bahwa, nah sama kita sudah baca kalimat pertama setiap paragraf ya, tinggal kita cocokkan dengan ABCD. Yang alfa, berbagai jenis dari hoax itu pernah dilakukan. Nah, kemungkinan bisa, teman-teman ya, karena di situ Charles Dawson hanya sebagai contoh ya. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Bravo, Charles Dawson menemukan sebuah tengkorak manusia dan tulang rahang. Bukan, teman-teman, itu hanya sebagai contoh. Itu bukan main point-nya, bukan intinya. Karena kenyataannya itu adalah bohongan. Ya, di sini Charles Dawson atau penulisnya, penulisnya itu pengen menjelaskan mengenai hoax, bukan menjelaskan mengenai Charles Dawson. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie. Charles Dawson bukanlah orang yang jujur. Bukan ya, teman-teman, itu kesimpulan. Dan itu pun juga bukan itu intinya, bukan ngomongin Charles Dawson. Kalau yang delta, tengkorak manusia dan tulang rahang yang ditemukan sama Charles Dawson tadi itu sangatlah tua. Nah, ini malah ngomongin tulang rahang dan tengkorak manusianya. Bukan ya, karena di sini yang ditekankan adalah ke hoaxnya. Jadi pengertian hoax tadi sama contohnya hoax. Berarti satu-satunya pilihan yang menyebutkan hoax di nomor 8 itu adalah yang alpha. Berarti jawabannya alpha ya. Various types of hoaxes have been perpetrated. Seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, ternyata untuk idea organizations sudah selesai, sudah habis contoh soalnya. Sebelum kita lanjut ke jenis soal terakhir, yang cara menjawabnya adalah dengan kita baca cukup topik sentence-nya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga sama. Yang teman-teman cuma perlu baca kalimat pertama setiap paragraf saja. Apa itu? Yaitu pertanyaan yang menanyakan tone, purpose, sama course. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah emosi, suasana hati, atau nuansa yang dituangkan sama penulis ke dalam teks tersebut. Jadi kalau kita baca itu kita ngerasa kayak gimana, teman-teman? Atau penulis ini sambil nulis kira-kira dia ngerasain apa? Apakah cemas, apakah takut, apakah sedih, apakah hanya netral karena dia hanya ingin memberitahu pembacanya saja. Seperti itu. Nah, itu namanya tone. Kalau yang purpose itu maksud atau tujuan penulis nulis tulisan itu kira-kira buat apa? Atau supaya pembacanya kenapa? Seperti itu. Kalau course itu adalah bidang keilmuan atau
mata kuliah apa kira-kira teks itu kalau dibahas itu di mata kuliah apa. Jadi seperti itu. Oke, jadi cara mengerjakannya atau biasanya itu disebutkan di soal ya, teman-teman. Jadi kalau yang menanyakan tone-nya nanti ada kata tone-nya. What is the tone? Kalau ada menanyakan course ya berarti course-nya ditulis nanti. In what course atau in which course seperti itu. Kalau menanyakan purpose itu juga disebutkan the author purpose misalnya. Tujuan penulis menulis teks itu ngapain seperti itu. Cara menjawabnya sama intinya ya. Nah, untuk tone teman-teman cari di kalimat pertama setiap paragraf ada nggak penulis memasukkan emosi atau vocab-vocab yang menyatakan feelings atau perasaan. Entah marah, entah sedih, entah bingung, entah semangat, entah dia hanya netral. Nah, itu ada nggak? Kalau nggak ada berarti dia netral, teman-teman. Alias tidak menuangkan emosi seperti itu. Jadi hanya ingin memberikan informasi saja. Oke. Nah, kemudian purpose, maksud. Nah, itu kita hubungkan. Ya. Kalimat pertama setiap paragraf tadi dengan pilihan di ABCD. Yang paling nyambung yang mana? Kemudian course atau bidang keilmuan itu ketika kita membaca kalimat pertama setiap paragraf, vocab-vocabnya nanti kita hubungkan. Di situ yang dipakai apa? Jadi vocab-vocabnya entah misalkan vocab itu dipakai di biologi, vocab itu dipakainya di matematika misalnya. Nah, nanti ada, teman-teman. Jadi kita menghubungkan vocab-vocab yang dipakai dengan pilihan ABCD seperti itu. Atau kita ke contoh soal ya, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Nomor 1 di situ menanyakan purpose. Maksud dari teks ini adalah untuk. Nah, berarti kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, In Cold Blood-nya Truman Capote yang ditulis di tahun 1966, merupakan sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi. Sejenis tipe atau karya tulis yang berdasar pada kejadian-kejadian nyata atau fakta yang di dalamnya penulisnya itu berusaha untuk mendeskripsikan alasan-alasan atau latar belakang yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring ke kejadian-kejadian yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sebuah genre sastra tertentu. Nah, ketemu ya jawabannya yang alfa. Tadi memang disebutkan In Cold Blood-nya Truman Capote itu hanya sebagai contoh saja. Is a well-known example atau is an example. Dari apa? Dari novel non-fiksi tadi atau particular literary genre. Oke, berarti jawabannya alfa ya, nomor 1, teman-teman. Kalau yang Bravo menceritakan cerita atau memberitahukan cerita mengenai In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat 1 paragraf 1, apakah kita tahu langsung ceritanya mengenai In Cold Blood? Kalau tidak, berarti Bravo nggak bisa. Alias teks ini bukan nyeritain In Cold Blood. Ya, maksudnya bukan menceritakan ceritanya di In Cold Blood itu kayak gimana, enggak. Oke. Kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasan Truman Capote dalam penulisan In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita tahu nggak alasannya Truman Capote kenapa dia menulis In Cold Blood? Kan nggak ada ya, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa, nggak menjawab ya. Yang Delta membahas atau mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti novel non-fiksinya itu. Nah, bukan ya, teman-teman, sama sekali tidak ada di situ Truman Capote gimana dia meneliti novelnya sendiri. Oke, Delta bukan ya, berarti jawabannya yang alfa tadi. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone atau emosi dari penulis di dalam teks? Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, teman-teman, kita tidak menemukan kata yang dia menggambarkan emosi. Contohnya takut itu misalkan frightened atau frightening misalkan di situ, berarti kata kuncinya kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Contohnya juga alarming. Alarming itu alarm itu loh ya, teman-teman. Alarming itu mengejutkan atau mengagetkan atau mengkhawatirkan seperti itu. Ya, berarti penulis kalau menuliskan gitu berarti dia khawatir atau takut atau kaget seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini penulis tidak menuliskan emosi sama sekali, artinya dia netral, hanya ingin memberikan informasi saja. Kita cek ABCD. Yang alfa, cold itu artinya kejam.
Bukan ya. Kalau yang Bravo sadistik, sadis juga bukan. Kalau yang Charlie emotional, emosinya bercampur aduk. Bukan juga, karena kita baca pun juga nggak nangis, nggak sedih, nggak senang sampai terbabak, enggak ya teman-teman. Jadi bukan emosional. Kalau yang Delta deskriptif, nah ini si penulis hanya pengen mendeskripsikan saja, hanya pengen menggambarkan saja. Oke, berarti jawabannya adalah yang Delta, ya, karena penulisnya netral. Kemudian nomor 3, pertanyaannya mengenai teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ada kata courses. Oke, di situ ada vocab non-fiction novel. Jadi ini tentang novel ya, teman-teman. Kemudian ada type of writing. Jadi sejenis karya tulis. Ada juga author, penulis. Nah, kita cocokkan aja dengan ABCD. Yang alpha criminal law, hukum kriminal. Nah, di orang-orang hukum nggak ada, menulis novel nggak ada, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, American History, sejarah Amerika, oke, di situ nggak ada kejadian sejarah, contohnya perang, contohnya pembangunan atau penemuan-penemuan barang, nggak ada, teman-teman. Di situ ngomongin tentang karya tulis atau karya sastra. Ya, oke, ada pertanyaan, tapi nanti kita bahas, teman-teman. Yang Bravo American History bukan, yang Charlie Modern American Novels. Nah, ketemu teman-teman. Di situ disebutkan ada kata novels, ada juga American karena ada kata Kansas kalau teman-teman cek di situ ya. Kemudian modern itu karena tahunnya 1966. Kalau sudah masuk ke abad 20, teman-teman, 1901 sampai 2000, nah itu sudah termasuk modern ya, sudah termasuk modern English atau bahasa Inggris yang modern atau sejarahnya udah modern seperti itu. Oke, karya sastra itu udah modern. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie. Kemudian ada pertanyaan nomor 2, kenapa bukan sadistik? Padahal itu dimention di teks. Nah, hati-hati teman-teman. Sadistic murder itu artinya adalah pembunuh yang sadis. Nah, di sini yang ditanyakan tone bukan pembunuhnya. Oke, nah sedangkan yang sadis itu pembunuhnya, bukan tone-nya, bukan teksnya, teman-teman. Nah, bedanya tone sama murder, tone itu adalah emosi penulis. Nah, penulis itu bukan murder di sini, dia hanya memberikan informasi saja, teman-teman. Mengenai apa? Mengenai karyanya Truman Capote. Seperti itu. Jadi yang sadis bukan bukan tone penulisnya atau bukan tone teksnya, teman-teman. Karena kita pun juga kalau baca teksnya bukan ih sadis banget sih, bukan kayak gitu. Kita jadi tahu aja. Oke, teman-teman. Jadi bedanya tone hati-hati ya, teman-teman. Karena juga sama kayak listening, kadang yang kita dengar, kadang yang kita baca di teks itu bukan itu jawabannya. Kita harus pahami soalnya. Yang ditanyakan di situ adalah tone-nya, bukan murdernya. Kalau yang ditanyakan bagaimanakah sifat dari pembunuhnya yang ada di teks, pembunuh dari keluarga di cerita In Cold Blood itu gimana? Baru jawabannya adalah sadistik, teman-teman. Kalau tone itu emosi yang misalkan kita baca teks ini, apa yang kita rasakan seperti itu. Nah, itu nanti juga akan menggambarkan bagaimana emosi penulis. Apakah si penulis ini sadis, apakah penulis ini marah, apakah penulis ini kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Alright. Jadi memang di reading ini kita musuhnya adalah di istilah-istilah di pertanyaan ya, teman-teman. Tapi tenang karena sudah kita klasifikasikan menjadi 3 bagian yang salah satunya kita pelajari hari ini. Oke, jadi kenali kalau teman-teman kenali soalnya dulu. Kalau teman-teman mendapatkan tone, itu cukup baca kalimat pertama saja. Coba dicari di kalimat pertama ada nggak penulis memasukkan emosi di situ. Ya, perasaannya dia dituangkan nggak di situ. Kalau nggak ada berarti penulisnya netral. Berarti cari A, B, C, D di pilihan yang kesannya netral, entah deskriptif, entah informatif, entah netral, natural, dan seperti itu. Ya, oke, mungkin dari contoh soal ada pertanyaan sebelum ke latihan buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada 3 soal. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Baik, teman-teman, 3 menit sudah habis. Silahkan coba jawaban teman-teman dikirim dulu ya. Sedapatnya dulu, kemudian nanti kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo Alpha, Bravo Delta Bravo, Delta Delta Alpha, Bravo Delta Charlie, Delta Bravo Alpha. Oke, anyways, let's do it together. Kita cek aja bareng-bareng ya, teman-teman. Di situ nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan maksud penulis di teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama setiap paragraf, karena purpose ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga yang terkena pengaruh atau dalam pengaruh hipnotis belum mendapatkan pengakuan sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf 2. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis pernah dibawa langsung atau dulu itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman, karena di sini ngomongin paragraf 1, paragraf 2 itu yang diulang-ulang adalah kata pengakuan yang didapat di bawah hipnotis, di bawah pengaruh hipnotis. Oke, kita cek yang alfa tadi bukan ya, karena bukan ngomongin tentang kasus pengadilan, nggak ada kasus pengadilan, kecuali di paragraf 2. Itu ada, tapi itu maksudnya menjelaskan kejadian atau sebagai bukti. Kenapa penulis bisa bilang kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum dianggap sebagai barang bukti. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, untuk mendemonstrasikan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati dengan yang bravo. Kenapa saya bilang hati-hati? Bravo ini overgeneralize, teman-teman. Maksudnya overgeneralize, dia seolah-olah menganggap kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis, entah itu di pengadilan, entah itu di luar, nah itu semuanya tidak bisa dipercaya. Sedangkan di konteks teks ini atau bacaan ini, itu hanya dalam cakupan hukum saja, dalam cakupan pengadilan saja. Oke, berarti bravo nggak bisa, karena kita kayak memukul rata. Semua pengakuan yang didapat dari hipnotis salah. Padahal di teks itu hanya cakupannya di dalam hukum atau di dalam pengadilan. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie untuk memperjelas atau mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Bukan ya, bukan ngomongin tentang peran pengadilan tingginya, karena kalau misalkan ngomongin tentang peran pengadilan tingginya, nah otomatis pengadilan tinggi pasti disebutkan di paragraf pertama. Di sini intinya yang dibahas adalah bukan pengadilan tinggi, tapi pengakuan-pengakuan yang didapat di hipnotis tadi. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu teman-teman. Di sini ya jawabannya adalah yang Delta. Jadi statusnya tadi belum dianggap sebagai barang bukti yang sah oleh pengadilan manapun di Amerika Serikat, entah pengadilan tinggi, entah pengadilan yang tidak tinggi, seperti itu. Ya, intinya jawabannya Delta, teman-teman. Kemudian nomor 5, tone atau suasana atau nuansanya teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai apa sih? Nah, tadi kalau kita baca kalimat pertama setiap paragraf, itu kita tidak merasakan apapun, tidak merasakan emosi apapun, ya. Kayak nggak kesetrum gitu, teman-teman. Kalau mungkin emosi kita nggak kesetrum gitu. Jadi kayak kita hanya tahu aja, kita dapat ilmu aja. Kita jadi oh alah kayak gitu aja, ya. Berarti di sini penulisnya netral. Oke. Di situ yang alpha artinya outrage, itu mengamuk. Nah, kita nggak ngamuk. Penulis juga ketika nulis ini juga nggak ada kesan mengamuk ya. Dia hanya informatif saja, dia hanya memberikan informasi saja. Alpha bukan. Kalau yang bravo judicial. Judicial itu seolah-olah menjudge, kamu salah, dia benar. Aku salah misalnya. Jadi kayak menjudge seperti menyalahkan. Bukan ya, teman-teman. Karena di situ bukan menyalahkan tapi dia netral. Dia bahkan memberikan contoh kejadian nyata, yaitu kasus pengadilan tadi di paragraf kedua.
Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie hipnotik, menghipnotis. Nah, sama sekali si penulis tidak menghipnotis kita ya. Bahkan ketika kita baca pun kita tidak jadi tidak sadar nggak. Jadi kita tetap sadar, kita bahkan tambah tahu seperti itu. Charlie bukan. Kalau yang delta informative. Nah, di sini jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Karena ketika kita baca kalimat pertama setiap paragraf tadi, kita merasa kayak oh gitu. Jadi kayak kita sekedar tahu aja. Seperti itu. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta informative. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, kita hubungkan vocabnya, teman-teman. Tadi ada kata confession, artinya adalah pengakuan. Ada defendants, terduga atau apa ya? Ya, terduga ya. Kemudian ada evidence, barang bukti, by courts, oleh pengadilan. Nah, ini ngomongin tentang pengadilan, tentang barang bukti, ini ngomongin hukum ya, dan tempatnya di Amerika tadi. Berarti jawaban nomor 6 adalah yang alpha, yaitu American law. Seperti itu. Nomor 4 jawabannya tadi adalah yang delta. Jadi untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis seperti itu. 4 delta, 5 delta, 6 alfa, teman-teman. Oke, kita mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal terakhir. Oke, nice. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7 sampai 9. Terakhir, teman-teman, dicoba dulu. Waktunya berarti 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 3 minutes over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas, silahkan.
Oke, ada jawaban BAB, ada CAA, ada BAA, ada CAB. Alright, mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 7 pertanyaannya, tujuan utama si penulis di teks ini adalah untuk, nah mari kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Ketika penulis memasukkan emosi seperti ini, nah ini berarti ada nanti tone-nya. Berarti si penulis ini lagi alarming itu mengkhawatirkan, berarti dia lagi khawatir teman-teman. Sambil nulis ini ya. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan sebagian besar atau hampir semua penggundulan hutan sedang terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari oleh kebutuhan atas lahan agriculture yang meningkat dan keinginan dari sebagian negara-negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk yang terbuat dari kayu. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alfa mengsitasi atau bahasa Indonesia yang enak, menyebutkan seperti itu ya, menyebutkan statistik mengenai sebuah perbaikan atau improvement itu perbaikan ya teman-teman, di permukaan tanahnya bumi, di bumi seperti itu. Bukan ya teman-teman, bukan sama sekali ngomongin perbaikan, ini ngomongin tentang pengunduran, malah regress ya, bukan progress. Oke, alfa bukan. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah penggundulan hutan itu terjadi. Bukan cuma menjelaskan ini ya, teman. Kalau yang Bravo ini dijelaskan di paragraf 2. Kalau kita pilih Bravo, paragraf 1 kayak nggak dibahas. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, membuat pembacanya menyadari akan adanya sebuah masalah di dunia ini yang semakin memburuk. Nah, kalau kita baca di situ ada tahun, ada persen, ada semakin memburuk, ada kata alarming tadi, mengkhawatirkan. Ya, terus disebutkan dari tahun ke tahun di situ. Ada penyebutan tahun, itu berarti ngomongin tentang regress ya, teman-teman. Otomatis di situ jawabannya adalah yang Charlie tadi, membuat pembacanya sadar akan sebuah masalah yang semakin memburuk. Maksudnya penggundulan hutan tadi. Oke, kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan. Yang disebutkan tadi bukan cuma developing countries, tapi developed countries juga disebut, teman-teman. Maksudnya negara berkembang, bukan cuma negara berkembang saja, tapi negara maju juga disalahkan. Ya, berarti Delta bukan, jawabannya Charlie. Kalau yang nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks ini atau suasana hati. Nah, tadi yang saya sebut teman-teman. Alarming itu artinya mengkhawatirkan. Artinya penulis di sini khawatir. Kita kalau baca ini pun kita kayak semakin memburuk kayak gitu, kayak penggundulan hutan itu ternyata semakin tahun semakin memburuk loh. Jadi kayak kita makin juga kayak ketularan cemas, kayak takut seperti itu kalau kita baca, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya kita cek yang artinya cemas atau takut. Yang alpha concerned. Nah, ketemu teman. Concern itu artinya takut, khawatir, cemas. Seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya alpha. Kalau yang bravo, disinterested itu artinya tidak berminat, tidak tertarik. Bukan ya. Kalau yang Charlie, placid itu artinya biasa-biasa aja atau datar. Bukan juga. Kalau yang delta, exaggerated artinya melebih-lebihkan atau alay. Seperti itu, dilebih-lebihkan, bukan ya teman-teman, karena dia menyebutkan data juga, menyebutkan tahun, menyebutkan jumlah juga, angka-angka di situ yang mana dia termasuk data ya. Berarti delta bukan, jawabannya adalah yang alfa. Kalau nomor 9 teman-teman, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah ini ngomongin tentang hutan, yaitu penggundulan hutan. Hutan itu adalah sebuah fitur bumi ya, maksudnya fitur bumi itu maksudnya contohnya sungai, contohnya danau, contohnya juga misalnya gunung, contohnya ya. Nah itu maksudnya fitur bumi itu seperti itu. Nah yang di sini yang dibahas hutan. Nah yang ngomongin ilmu yang ngomongin fitur-fitur bumi itu nyebutnya adalah geografi, teman-teman. Berarti di ABCD jawabannya yang bravo ya, geografi. Geografi itu geografi, teman-teman. Kalau yang alfa, geologi itu ngomongin tentang pembentukan tanah dan batuan saja. Oke. Hutan itu bukan tanah dan batuan. Oke, teman-teman, berarti alfa bukan. Kalau yang Charlie,
Geometri itu kalau saya nggak salah dia bangun ruang, biasanya di matematika, bukan ya? Kalau itu bukan ngomongin tentang bangun ruang. Kalau yang delta marine biology itu biologi air laut, entah itu alga, entah itu tanaman laut seperti misalnya rumput laut dan sebagainya, atau binatang laut. Nah, sama sekali tadi di situ tidak disebutkan karang atau bioma laut atau intinya kehidupan laut ya, teman-teman. Berarti delta bukan. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, itu tadi adalah materi atau jenis-jenis soal aja. Apa aja yang cara mengerjakannya adalah dengan apa namanya? Kita baca kalimat pertama setiap paragraf, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan, jadi latihannya ada di buku, teman-teman. Nanti kalau teman-teman latihan ada kesulitan, nanti bisa japri saya, ya. Sir, mau nanya Oh, ini kalau iya. contoh-contoh soalnya ini ada kemungkinan ada yang keluar nggak di nanti kalau ujian itu? Kalau jenisnya keluar, tapi kalau soal yang sama tidak mungkin keluar, brother. Karena gini, Oh iya. teman-teman. Ya, buku yang dikasihkan ke teman-teman itu bukan yang buat yang asli bikin TOEFL, bukan ITS. Ya. Tapi saya punya koleksi reading yang dari asli ITS ya, teman-teman. Kalau nggak salah sudah pernah saya share ke teman-teman di drive, tapi saya nggak yakin ya. Maksudnya di drive yang saya pernah share ke teman-teman itu yang namanya source ya, teman, folder namanya source atau sumber seperti itu. Atau nanti saya kirim lagi deh untuk filenya untuk teman-teman latihan untuk soal yang asli TOEFL ITS, yang bikin TOEFL asli, teman-teman. Seperti itu. Thank you, Tapi sir. Oke, tapi kurang lebih ya seperti ini tadi ya, teman-teman. Jadi disamakan jenis soalnya, biar cara mengerjakannya sama, maksudnya kita buat latihan. Vocab-nya juga nggak jauh-jauh, teman-teman. Kalau ngomongin tentang penggudulan hutan, ya kira-kira ya seperti ini vocab-vocabnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada, teman-teman? Saya tutup ya. Oke, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Okay, good night, everyone. Okay, ciao, guys. See you next time. Thank you.